guys, ini safety briefing dulu kita pagi-pagi untuk beberapa hal yang harus diperhatikan untuk para pekerja. Selamat pagi bro, ketemu lagi ya dengan kita. Ini pekerjaannya padat karya, semuanya dikerjakan dari kontrol building untuk kondisi bangunan 500 kafenya. Terus ada 20 kafenya di situ. Ada beberapa pekerjaan untuk layang kabel rencananya. Terus ada beberapa pekerjaan yang lagi on the way, yaitu pekerjaan suite yard di sana. Oke ya. Nah, ini kebetulan kita berada di paling ujung timur Pulau Jawa di daerah Banyuwangi. Tepatnya berada di Kitet 500 Cafe Kalipuro. Ini yang bakalan nanti nyambungin atau berada di posisi terakhir kita. Dari kemarin kita sudah keliling dari Waru. Habis dari Waru nanti ada di 500 Cafe di Bangil. Terus kondisinya bakalan nanti bermuaranya di sini. Oke, kita ada beberapa pekerjaan di antaranya itu ya. Terus di depan sana yang ada bekunya itu kawan, itu adalah pekerjaan untuk pemerataan tanah di sana. Oke, ini Mas Bayu, ini adalah supervisi kita yang bertugas di Kitet 500 Kalipuro. Pripun Mas, untuk masalah pekerjaannya di sini aman-aman saja atau bagaimana nih? Untuk pekerjaan saat ini masih tergolong aman Pak. Kita juga ada leading juga untuk progres di plus 3% Pak. Plus 3% dari rencana ya? Iya betul Bapak. Oke, untuk yang di belakangnya Mas Bayu itu kondisinya kita lagi erection tower juga? Iya. Itu untuk 500? Erection tower 269A Bapak, 268B Bapak. Oke. Untuk ZR-nya. Mas, untuk target total pelaksanaan pekerjaan ini selesai kapan? Untuk COD kontraknya di September Bapak. September tahun 2025. Oke. Siap. Untuk lebih lanjut dan preparingnya segala macam kita lihat ya, langsung kepada di posisi sana ya. Siap. Supaya kita bisa ngikutin. Administrasinya lancar kan? Alhamdulillah lancar. Oke, kita cek nih kalau lancar atau enggaknya. Kita eksekusi pelan-pelan ya bos. Kita cekin. Ini salah satu pekerjaannya adalah kondisinya pasang konduktor ya cuy. Ini lagi kondisi tarik kabel sampai ke ujung sana. Ini kita yang pakai adalah kabel 850 mili ya. Ini mau pasang flybus sama mainbus. Jadi kabel itu bakalan ditarik manual seperti ini, karena memang spannya agak sedikit tidak terlalu memungkinkan jika ada mesin di sana. Dan biasanya kita marking satu-satu ya nantinya. Kayak begitu bro. Ini diameter kabelnya 850 mm. Ini ada beberapa yang sudah kepasang yang di flybusnya ya. Mainbusnya itu yang berada di posisi bawah nanti. Oke ya cuy, jadi ada dua tuh. Jadi kalau ada perbedaan tinggi antara beam di atas itu sama yang di tengah-tengah tuh. Nah, yang di tengah-tengah itu adalah main bus namanya. Kita sesuaikan dengan kondisi aparatus masing-masing. Oke, kita lihat aparatusnya. Proses persiapannya kayak begini, ini namanya juga aparatus. Padahal A, CT, sama CB. Oke, itu CT-nya ya. Jadi kamu acuannya gini, kamu jangan pernah terbalik tuh. Di situ ada tulisan P1. Oh, agak kelihatan di sini kayaknya. Jadi di ujung itu ada tulisan P1 sama P2. Itu kamu jangan sampai kebalik, bos. Jadi kayak gitu ya, bos. Itu flybus, mainbusnya yang ini, yang lagi disiapin nih. Nah, isolator yang menggantung itu, yang menjuntai ke bawah, itu mainbus rencananya. Oke, kondisi konduktornya itu lagi digelar. Nanti memposisikan sesuai dengan panjang yang dibutuhkan di situ. Karena agak sedikit panjang sampai ke sana, sampai ujung di situ, makanya harus disesuaikan. Oke ya bos. Oke, satu sisi lagi pekerjaannya
adalah pekerjaan di areal trafo. Ini untuk beberapa pekerjaan sipil, salah satunya adalah pekerjaan untuk pematangan tanah. Ada cut and fill di situ. Di ujung situ ada cut and fill gitu ya bos, di ujung sono. Terus kalau yang di tengah-tengah ini adalah kondisi jalan. Terus yang lagi di depan itu khusus untuk pekerjaan oil pit. Ini tempat untuk fabrikasi tulangan bos. Jadi di sini sudah ada tempatnya sampai ke sono ujung. Ini kita lagi ngerjain untuk tulangan, kabel kren dan oil pit. Akses masuknya nanti di daerah sini. Sudah kelihatan paling ujung ya. Nah disitulah kita memposisikan diri supaya masuk ke areal 500 cafe yang ada di Kalipuro. Untuk yang di sini ini adalah pekerjaan sloping. Ini untuk penahan. Terus yang kondisi di bawah itu kondisinya pekerjaan pagar. Jadi perlintasan tower kita itu berada di sini kawan. Yang di depan tadi itu untuk pelaksanaan pekerjaan yang erection tower. Kelihatan ya bomnya itu nanti di sini. Itu sudah ada 500 cafe yang udah berdiri, yang belum nyantolin kabel tuh dari situ ya. Terus yang selanjutnya adalah pekerjaan ini. Ini adalah pekerjaan cut and fill nih. Yang di depan kita itu adalah pekerjaan untuk gantry 500 cafe. Terus itu adalah pekerjaan firewallnya. Untuk yang di sini itu adalah pekerjaan 150 cafe-nya. Kebetulan sama Pak Suripno. Pripun apa? Sehat panjenengan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Ketemu maling nggih teng mriki nggih. Alhamdulillah. Siap. Pak ditanglet, Pak ditanglet. Siap. Bah, untuk pekerjaan iki mangke aparatus danten total sampai layang kabel. Kinten-kinten untuk sampai LV aparatusnya tersambung, terconnection butuh berapa bulan, Pak? Untuk 500 atau untuk 150-nya? 150 dulu. 150-nya nanti akhir pertengahan Juni. Oke, pertengahan Juni untuk yang di depan itu. Nanti ini ya, sampai Juni Pak ini kan. Oke. Semuanya bisa. Berarti pertengahan Juni besok nggih? Iya. Oke, siap. Sampai nanti kalau belajarnya sampai Juni akhir. Oke, kalau 500-nya sampai kapan, Pak? Yang mriko, Pak? Nah, 500-nya ini kira-kira nanti dalam minggu ini sudah selesai. Oke, kalau sampai layang kabel total sampai Untuk penyelesaian. electionnya ini lagi ini ya, lagi ongoing ya. Oke. Untuk di SP-nya masih sekarang lagi pelaksanaan. Pagi ini kondisinya kita berada di proyek 500 cafe gitu. Kalipuro. Ini pembangunan gedung 500 cafe ya, gedung control building. Kalau kamu lihat di situ, kita pelaksanaan pekerjaannya kolom, terus di atas itu adalah balok. Posnya di situ ya kawan. Nah, di situ dia. Kita lagi kejar progres supaya memaksimalkan potensinya terkait masalah mutu, biaya dan waktunya. Oke. Ada beberapa hal yang kamu harus perhatikan. Yang pertama, pelaksanaan pekerjaannya ngerem besi di atas itu. Yang kedua, nanti pasang backcasting. Yang ketiga, baru di elevasi itu. Kira-kira baloknya udah sesuai apa enggak? Sesuai dengan kondisi gambar yang ada. Nah, kalau kolom praktis kayak begini nih. Ini cuma hanya sebatas tambahan doang. Kalau ataupun kolom utamanya kayak begitu. Pelaksanaan pekerja harus berada di kondisi yang benar-benar safety. Kira-kira begitu kawan. Kalau ataupun kita harus melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan SOP, mari kita ngobrol sama teman-teman yang ahli K3-nya. Mas Dan, Siap. kira-kira seperti apa Mas kesiapannya terkait masalah K3 pelaksanaan konstruksi di sini Mas? Persiapan untuk pembangunan gedung kontrol 150-500 cafe ini, yang pertama sebelum melakukan pekerjaan ini kita harus menyesuaikan metode kerja kontraktor dengan apa yang sudah di-approve DWP, itu pun JSA, JIRAT, dan metode kerja mereka. Yang kedua, kita harus menyiapkan potensi-potensi bahaya yang di sini agar tidak terjadi. Seperti kita harus masang railing di situ, di atas harus ada railing di sana, itu untuk mengaitkan body harness mereka. Oke. Itu untuk
agar mereka tetap safe, tetap aman untuk bekerja di ketinggian. Yang kedua harus memakai body harness double lanyard, double hook. Oke, double Untuk hook yang kayak di lebih atas. memastikan ya, dia harus mengaitkan dia di dua struktur yang berbeda agar kalau yang satu lost, dia masih ada satu struktur yang terkait. Oke, kira-kira begitu kawan. Kalau ataupun kita ngelihat lagi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Di situ ada lampu. Fungsinya adalah ketika ada pelaksanaan pekerjaan yang lembur di atas jam 7 malam sampai jam 10 malam. Itu harus disesuaikan juga terkait masalah izin-izinnya. Kira-kira begitu Mas Dan ya? Siap Pak. Oke, kita lihat nih kondisi sesuatu hal lagi yang berhubungan dengan switch yardnya. Tampak di depan kalian itu ada kondisi bus couple. Kok bus couple? Sorry bos, by couple. Kaplecuk kita. Ini adalah switch yard untuk 150 kV-nya. Ada 4 by lane. Python 1 sama Python 2. Jadi kondisinya kalau ataupun dibilang nanti kita akan gabungkan 150 ini sama yang 500 kV. 500 kV-nya berada di situ. Nanti kita lihat pekerjaan apa aja yang ada di 500 kV-nya ya. Kalau kondisi pengamanannya yang lain, kita akan melakukan sesuatu inspeksi yang kira-kira sudah sesuai dengan SOP atau enggak, atau sesuai ISO atau enggak. Tapi Oke, sing kita sebelah lihat kono kondisi yang kayak begini. Ini fungsinya apa Mas? ini safety net atau pembatas. Mungkin ini dipasangnya pada gedung atau bangunan yang ada beda elevasi atau ada potensi bahaya terjatuh. Dan ini fungsinya untuk sign untuk para pekerja atau untuk para pengawas yang di sini agar tahu ini ada potensi bahaya yang terjadi di sini. Makanya kita pasang safety net di sini. Oke, ini untuk tangga, tapi kalau ataupun di bagian gedung luarnya kayak begitu. Oke, sudah aman semuanya, tinggal kita gas aja. Semua pekerja harus pakai APD ya bos ya. Ini pelaksanaan pekerjaan untuk kabel trans, lagi pasang kondisinya casting. Nanti kalau mau pasang ini di load dulu, lebarnya berapa senti, tingginya berapa senti, dan kondisi nanti pengecatannya supaya ciamik gitu ya cuy. Untuk kondisi yang keren di situ tuh, dengan kapasitansi yang ada, kapasitas 55 ton itu nanti bakalan ngangkat pinnya yang di atas sama kondisi yang di aparatus. Jadi kondisinya kayak begini nanti kondisinya, yang pas berada di depan ini kayak begini ya bro. Terus kita lihat ke sana. Ini beberapa sudah terpasang untuk pos sama beamnya. Ini kondisi yang di kabel trans untuk aparatus ya, yang di 500 kV nya ya. Ini sudah selesai tapi belum finishing, nanti kita finishing. Yuk kita lihat kesiapan yang lainnya untuk yang berada di sana tuh. Karena memang pekerjaannya ini adalah padat karya, di situ ada pekerja yang ngerjain untuk dinding penahan tanahnya. Kita pakai campurannya setnik gitu ya kawan ya. Ini beberapa hal yang harus kami tunjukkan. Ini pekerjaan konstruksi LA nya, terus P nya sudah ada, terus CT nya juga, DS nya dan lain-lain sesuai dengan konstruksi yang ada. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya dan metodenya kalau ataupun ngangkat itu barang di sana tuh, yang beam segede gaban begitu, supaya sesuai dengan peraturan konstruksi. Mas Dan, untuk terkait masalah pekerjaan ngangkat pos sama beamnya itu, kita seperti apa Mas metode kerjanya? Siap. Untuk metode kerja lifting beam ataupun peralatan HV aparatus, kontraktor wajib melampirkan safe load atau apa namanya, metode untuk pengangkatan mereka. Itu perhitungannya ada jarak beamnya dengan jarak krennya berapa, bebannya berapa, dan peralatan apa yang digunakan. Dan untuk alat bantunya biasanya mereka menggunakan webbing sling yang itu dipasang di 4 sisi. Oke, Di coba kita lihat ya. Ya, webbing slingnya webbing gimana? sling dipasang di beam yang akan di lifting, dipasang di 4 sisi yang berbeda, dan di tengahnya ada hooknya untuk mengaitkan ke atas. Itu untuk menjaga agar
beamnya tidak terlalu swing, karena Oke. kalau swing nanti berakibat terbentur di pos gantry ataupun peralatan yang lain. Oke, yang berada di posisi atas itu dengan kondisi yang sekarang kita pakai kren itu berapa? Yang pakai yang kuning kato ini kita pakai dengan 35 ton itu untuk erection beam yang busbar. Oke. Yang 55 ton itu untuk erection yang beam yang tingginya 35 meter. Oke. Sudah ada sio sama silonya ya? Sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap. Sebelum dilakukan pekerjaan ini, kita pasti wajib untuk menginspeksi itu dari sertifikat dan fisiknya seperti apa. Kita harus mengeceknya. Oke, baik. Terima kasih. Siap. Begitulah kira-kira kawan. Artinya kalau kamu mau bekerja harus sesuai dengan safety ya. Sesuai dengan peraturan ketiga. SIM K3 dan ISO yang sudah diterapkan. Kira-kira begitu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan masih banyak hal dan perlu percepatan terkait masalah pekerjaan ini. Ini adalah nyawa penyangga kelistrikan Jawa Bali. Oke ya bro. Ini lifting untuk aksesoris DSP. Jadi bakalan terpasang di situ. Aparatusnya sudah naik. Yang perlu kamu perhatikan adalah tingkat keselamatan pekerja di bawah. Harus ada yang kondisinya menjaga supaya tidak terjadi fatality dan kecelakaan kerja. Kira-kira begitu ya bos ya. Barangnya kayak begini bos. Kalau ataupun mau lihat kayak begitu tuh. Itu lagi dipasang. Ini pemasangan aksesorisnya. Setelah terpasang di lifting ke atas seperti itu cuy. Ini untuk 500 kV nya kayak begini. Kalau di depan kalian ini lagi pemasangan struktur untuk CB. Nanti langsung di lifting pakai kren. Di depanmu ini lagi persiapan untuk lifting. Mas Dan, posisinya yang harus benar seperti apa untuk lifting kayak begini nih? Untuk lifting ini kita yang pertama harus mempersiapkan lahan untuk kren. Oke. Kren yang akan digunakan agar tidak terkena steel support dan pondasi-pondasi HP aparatus yang ada di area Switch 500 Cafe. Untuk itu kita perlu menyiapkan lahannya, penempatan kren di mana, lalu penempatan beam yang tepat di mana agar untuk liftingnya ke atasnya agar aman dia. Di sini kan sudah bisa dilihat banyak peralatan-peralatan yang sudah terinstall dan steel support yang sudah terinstall. Makanya dari itu kita perlu menyiapkan lahan dan seling seperti ini agar nanti kita liftingnya bisa aman. Oke, yang mau dipasang adalah pas di atas ini ya? Ya, yang sebelah sana. Yang ini mau kita pasang bos. Ya. Oke, kita sambungkan ke sana. Oke kawan, kenapa kita dibilang ini adalah nyawanya Jawa dan Bali? Kita lihat nih ya posisi pekerjaan kita dan tower kita tuh. Kita akan bakalan suplai ketenaga listrikan di pulau seberang tuh. Di sana itu, di depan ujung sana itu udah pelabuhan Ketapang. Terus di depannya lagi tuh yang ada gunung-gunung itu, bukit-bukit atau apa itu di depan, itu adalah Pulau Bali. Kita akan suplai ke sana. Ini bakalan nyampe langsung kepada posisi di PLTU Suralaya, Semarang, Python, baru terakhir di sini dan bakalan suplai langsung ke Pulau Bari seberang sana. Oke ya cuy. Sekarang kita merapat berada di posisi erection towernya bos. Ini sudah pemasangan untuk di cross arm. Ini untuk kondisi yang di tower kita. Dari bawah ke atas penampakannya begini ya. Itu nanti di ujung sana tuh bakalan pasang cross arm tuh. Ikutin polanya yang di sini guys.
Nih posisinya di sini, nanti ada download yang bakalan ke sini masuk sama ke situ masuk. Oke ya cuy, konduktornya pakai 850 mili. Terus untuk kondisi yang lainnya perlu kamu perhatikan ketika kamu mau melakukan pekerjaan di atas ketinggian seperti yang tertuju di depanmu ini, maka sesuatu halnya harus berdasarkan standar K3. Benar gitu ya Mas ya? Siap, benar. Oke, yang dipersiapkan apa Mas supaya tidak terjadi Untuk fatality? pekerjaan firewall IBT2 ini di Switzer 500 Cafe ini kita ada pemasangan scaffolding dan harus ada railingnya untuk pengait di full body harness mereka. Untuk itu pengaman mereka yaitu di scaffolding dan railing untuk body harness mereka. Oke, Mas ada pesan-pesan nggak kepada teman-teman seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia? Gawe masyarakat Indonesia kabeh, ojo lali ngopi lur, Mr. Roster Indonesia. Mantap, Penrodo gak ngeluh. Jadi tetap sesuaikan dengan keadaanmu kawan. Masih rodo ngeluh, ndasmu piye kan ngono ya. Maka ojo lali ngopi. Kita bekerja untuk memaksimalkan dan menerangi Indonesia. Lihat di situ kawan. Oke, itu adalah Pulau Bali. Maka kita akan menjaga ketenaga listrikan dari Jawas untuk menerangi Bali. Salam, see you next, bye bye seluruh masyarakat Indonesia.